Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas aljabar linear dengan dosen pengampu Bu Maria. Di sini anggotanya pertama ada Umar dengan NIM 043, yang kedua ada Salman dengan NIM 047, yang ketiga ada Ramaja dengan NIM 052, yang keempat ada Devrio dengan NIM 049, yang kelima ada Ihsan dengan NIM 057, yang keenam ada Falah dengan NIM 068, yang ketujuh ada Wardan dengan NIM 064, yang ke-8 ada Kia dengan NIM 076, yang ke-9 ada Bimo dengan NIM 067, yang ke-10 ada saya sendiri Fatir dengan NIM 046. Ya. Jadi kelompok 4 terbagi menjadi 3 soal. Yang pertama nomor 8. Di sini saya menjelaskan soal nomor 8 tahap pertama. Tahap pertama yaitu mencari nilai C dan D. Di sini menggunakan metode eliminasi. Jadi persamaan V dan W diambil nilai C dan D-nya. Di sini kita mengambil dari V itu C1 dengan D0 sama dengan 3. Nah, yang W-nya itu C-2 ditambah D1 sama dengan 3. Ini kita samakan, jadi yang atas dikalikan 2 agar bisa dieliminasi. Setelah dapat hasilnya, kita mengeliminasi nilai C-nya, dan di sini kita dapat 6 ditambah 3 sama dengan 9, dan nilai D-nya sama dengan 9. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai D-nya, kita menggunakan salah satu persamaan dari C plus 1 atau C-2 tersebut. Di sini menggunakan C-2 plus D1 karena nilai D-nya sudah diketahui, jadi 9 sama dengan 3, terus dipindah, didiskusikan menjadi min 6, hingga sama dengan min 6 dibagi min 2, sama dengan 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ananda Herlang. Sekian, terima kasih. Ya, kemudian yang kedua yaitu substitusi nilai C dan D ke dalam persamaan CV plus DW. Seperti yang sudah diketahui di soal bahwa V nilainya adalah 1,-2,1 dan W sama dengan 0,1,-1. Kita tinggal mensubstitusikan aja dari CV plus DW sama dengan contoh sudah diketahui C adalah 3 dari sebelumnya, kemudian kita kalikan ke V yaitu 1 min 2 dan 1, kemudian kita tambahkan D tambah W yaitu 9 kali 0,1, dan setelah itu kita hitung jumlahnya dan hasilnya adalah seperti ini, yaitu 3,3, 6. Selanjutnya untuk step ketiga yaitu menentukan kenapa nilai 336 itu mustahil. Nilai 336 itu mustahil dikarenakan jumlah komponennya tidak sama dengan kombinasi nilai lain dan nilai linear awal. Seperti contohnya ini, nilai V itu 1, min 2, dan 1. Jika kita jumlahkan, maka hasil akhirnya adalah 0. Begitu juga dengan W, 0, 1, dan min 1. Jumlah dari semua ini adalah 0. Lalu, kenapa 3, 3, dan 6 itu mustahil? Karena jumlah dari semua itu tidak berada di titik 0, melainkan berada di titik 12 atau berjumlah 12. Berbeda dengan 3, 3, dan min 6. Seperti pada gambar ini. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan untuk nomor 18 akan dijelaskan oleh Ananda Falah. Silakan. Gambar 1.2 menunjukkan titik O pada setengah V plus setengah W. Kita ditugaskan untuk menandai titik 3/4 V plus 1/4 W
dan titik 1/4 V plus 1/4 W dan titik V plus W. Lalu kita disuruh untuk menggambar semua kombinasi dari CV plus DW yang mana C plus D menghasilkan 1. Sini kita membuat garis bantu pada 0 menuju 1 membaginya menjadi 4, yaitu 1/4, 1/2, dan 3/4, dan 1. Titik 3/4 sini. 3/4 P dan 1/4 W. Titik temunya ada di sini. Lalu titik 1/4 V dan 1/4 W. Titik temunya ada di sini. 1/4 V dan 1/4 W. Lalu titik P plus W. Titik temunya ada di sini. Lalu gambar semua kombinasi dari CV plus DW yang mana jika C plus D menghasilkan 1. Sini sebenarnya kita sudah mempunyai titik tersebut, yaitu titik U 1/2 V plus 1/2 W dan titik 3/4 plus 1/4 W. Karena 1/2 ditambah 1/2 hasilnya 1 dan 3/4 plus 1/4 juga 1 lagi, yaitu titik 1/4 V plus 1/3/4 W. Sini kita yang membuat 3 titik karena ada banyak kombinasi dari C plus D yang bisa menghasilkan 1. Oke, lanjut nomor 21. Baik, lanjut untuk nomor 21 sendiri. Di sini the three dashes line in the triangles. Jadi di sini terdapat 3 garis putus-putus dalam sebuah segitiga, di mana setiap garisnya itu mempunyai garis yang berbeda-beda. Misalkan di sini ada V min U, kemudian ada W min V, dan terakhir itu ada garis U min W. Terus di sini ditanyakan jumlah dari setiap garis ini itu berapa? Jumlah dari semua garis ini itu berapa? Terus coba langsung saja kita tuliskan di sini. Ketahui bahwa garis V min U kemudian dijumlahkan dengan W min V, dijumlahkan lagi dengan garis terakhir yaitu U min W. Nah, ini hasil penjumlahannya itu berapa sih? Bisa kita ketahui di sini bahwa ketika V kita jumlahkan dengan negatif V, maka akan saling menghilangkan terhadap si V-nya ini. Misalkan kita punya V, kita jumlahkan negatif V, ini akan saling menghilangkan. Kemudian untuk variabel sejenis lainnya, seperti negatif U, kita jumlahkan dengan positif U, maka juga akan saling menghilangkan. Demikian pula untuk W-nya, ketika W kita jumlahkan dengan negatif W, maka juga akan saling menghilangkan. Di mana berarti diperoleh bahwa hasilnya adalah 0. Sum sama dengan 0. Atau dengan kata lain, ini berada di sumbu 0, 0, dan 0. Jadi tepat berada di tengah. Demikian untuk penjumlahan terhadap garis-garisnya. Kemudian di sini disuruh untuk menggambar head to tail, alias kita menggambar dari ujung vektor ke pangkal vektornya dengan addition around a plane triangles, di mana penjumlahan terjadi di sekitar bidang segitiganya. Jadi karena ini merupakan vektor yang mempunyai 2 elemen saja, alias berarti hanya 2 dimensi, kita bisa tuliskan untuk kita
kita bisa gambarkan untuk garis kartesiusnya seperti berikut. Bentar, kita tulis dulu di sini garis yang diketahui itu ada vektor 3, 1, kemudian ada vektor min 1 sama 1, kemudian untuk vektor yang terakhir ada negatif 2 dan negatif 2. Oke. Setelah kita ketahui bahwa terdapat 3 vektor dengan masing-masing ini, kemudian bisa kita tuliskan untuk bisa kita gambarkan ke garis kartesiusnya. Sini saya mempunyai sebuah kartesius line. Pertama yaitu kita tentukan dulu untuk garis 3 sama satunya, vektor ini, vektor 3,1. Berarti karena X-nya itu 3, kita bisa langsung saja X kita coba di sini 1, 2, 3. Berada tepat di sini. Kemudian untuk Y-nya itu berada di 1, maka garis lainnya tepat berada di sini. Saya tuliskan ulang. Tepat berada di sini. Ini adalah vektor 3 sama 1. Terus untuk garis berikutnya itu ada min 1 sama 1. Itu bisa kita langsung di sini tuliskan negatif 1. Karena ini X ke kiri maka jadi negatif 1 dan positif Y-nya itu 1. Berarti tepat berada di sini. Demikian untuk yang vektor kedua. Untuk vektor ketiganya ini negatif 2 dan negatif 2. Maka ini tepat berada di sini. Ini 1, ini kedua, ini 1, ini kedua. Berarti tepat berada di titik ini. Setelah kita temukan bahwa masing-masing vektor mempunyai arahnya sendiri, tinggal kita lakukan addition di sini atau penjumlahan. Dengan cara kita bisa menjumlahkan dari seperti yang diketahui itu head to tail alias dari ujung ke pangkal dari vektor. Kita jumlahkan vektor pertama, kita coba jumlahkan dengan vektor kedua, yaitu si min 1 sama 1, yaitu tepat berada di sini, dari ujung ke pangkal vektor kedua. Untuk vektor ketiga juga demikian, bisa kita arahkan ke sini, dari ujung ke pangkal vektor ketiga. Jadi garis ini membentuk sebuah segitiga di mana nanti akan kembali lagi ke 0. Baik, demikian untuk soal nomor 21. Oke, untuk penutup. Ayo, Mas Fatir. Baik, baik. Jadi sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya jika masih ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.